Jadi kalimatnya memang tidak langsung Muhammad, enggak. Aku akan membangkitkan seorang nabi, ya, seperti engkau dari antara saudaranya. Nah, jadi kalimatnya memang begitu. Ini memerlukan, maka kristologi ini memang, ya. Nah, Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi Mbah Fadil Taslim. Jadi orang ini sudah tua tapi suka sekali mengkaji Alkitab, bukan sebagai untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran agamanya dan nabinya dan kitab sucinya. Aneh memang orang ini. Nah, apa yang dia lakukan sekarang? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jadi nabi ini yang akan datang nabi yang sama dengan Nabi Musa. Apa persamaannya Muhammad dengan Musa? Musa punya bapak, punya ibu. Muhammad punya bapak, punya ibu, walaupun bapaknya meninggal dikala dia masih dalam kandungan. Musa nabi, Muhammad nabi, Yesus menurut Nasrani Tuhan. Musa matinya biasa, Muhammad matinya biasa, Yesus menurut Nasrani disalib. Musa mati, dimakamkan, tidak bangkit kecuali besok. Muhammad mati, dimakamkan, tidak bangkit. Yesus mati 3 hari, banyak sekali kesamaan Muhammad dengan Musa, ketidaksamaan Muhammad dengan Musa dengan Yesus. Jadi kalimatnya memang tidak langsung Muhammad, enggak. Aku akan membangkitkan seorang nabi, ya, seperti engkau dari antara saudaranya. Nah, jadi kalimatnya memang begitu. Ini memerlukan, maka kristologi ini memang, ya. Nah, Mbah Taslim, ini sudah tua kok ya nggak tobat-tobat gitu loh ya. Masa iya nabi yang seperti Musa di dalam Ulangan 18:18 adalah Muhammad, bukan Yesus. Hanya berbodalkan asumsi bahwa Muhammad punya bapak ibu, Musa punya bapak ibu. Muhammad mati, kemudian Musa mati. Muhammad tidak bangkit, Musa tidak bangkit, dan lain sebagainya. Lucu, dan itu penafsiran yang ngawur dan liar. Jadi menurut Mbah Taslim, nabi yang akan dibangkitkan dari antara saudara mereka yaitu adalah dari keturunan Ismail. Saudara mereka itu bukan dari antara orang Israel, tapi dari saudara orang Israel, yaitu Ismail katanya. Aduh, tambah ngawur aja orang ini, tambah tua ya. Benarkah Ulangan 18 ayat 18 ini untuk Muhammad, tapi bukan untuk Yesus? Sebelumnya, mari kita melihat di dalam Ulangan 18 ayat 18. Sebenarnya, orang waras kalau membaca ayat ini itu jelas ya, tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Karena ayat ini berbunyi demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara suku mereka seperti engkau ini. Yang pertama ya, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi bagi orang-orang Israel dari antara orang-orang Israel. Jelas ya. Your brethren, dari antara saudara-saudaramu. Siapa? Ya dari antara 12 suku itu. Dan kemudian aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18 ayat 18 ini digenapi oleh Yesus. Dan dicatat dengan jelas pembuktian ini oleh Matius di dalam Injilnya. Nggak percaya Mbah? Mari kita melihatnya. Saya mencatat ada 6 alasan kenapa Ulangan 18 ayat 18 ini bukan untuk Muhammad, tapi untuk Yesus. Dan Matius sendiri yang menulisnya. Jadi yang pertama, kalau kita melihat pembukaan Injil Matius, Matius menuliskan silsilah Yesus dengan lengkap, bahwa Yesus berasal dari
suku Yehuda, yaitu dari antara orang Israel sendiri. Jelas? Ini yang pertama, Mbah. Kemudian yang kedua, Yesus dan Musa sama-sama kembali dari Mesir. Musa kembali dari Mesir, Yesus juga kembali dari Mesir. Jadi ketika Yesus lahir, Herodes berniat membunuh semua anak-anak bayi pada waktu itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yesus untuk membawa ibu dan anaknya pergi ke Mesir. Setelah aman, mereka kembali dari Mesir. Tanda yang kedua, Mbah, sama-sama kembali dari Mesir. Tanda yang ketiga adalah waktu Musa lahir, bayi laki-laki diperintahkan untuk dibunuh oleh Firaun. Waktu Yesus lahir, semua bayi diperintahkan dibunuh oleh Herodes. Sama, ini adalah tanda ketiga yang ditegaskan oleh Matius, Mbah. Yang keempat, Musa keluar dari Laut Teberau, menyeberang Laut Teberau bersama-sama dengan orang Israel. Yesus keluar dari Sungai Yordan ketika dia selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini yang keempat, Mbah. Yang kelima, Musa 40 tahun di padang gurun mengembara membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Yesus 40 hari 40 malam dia berpuasa. Ini yang kelima, Mbah. Kemudian yang terakhir adalah Musa menerima hukum Taurat di atas gunung Horeb. Yesus mengajarkan hukum yang baru di atas gunung atau di bukit. Jadi keenam tanda ini dituliskan oleh Matius supaya para pembacanya ketika membaca ini mereka tahu bahwa ini loh nabi yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel yang sama seperti Musa. Jelas? Jadi ini alasannya kenapa Ulangan 18 ayat 18 itu menubuatkan Yesus, bukan Muhammad. Jangan mencari pembenaran nabinya, kitab suci dan juga agama dalam kitab suci kami, Mbah. Jangan, karena nggak nyambung. Berdiri sendiri kenapa sih cari pembenaran ya di dalam kitab sucinya, di dalam hadisnya dan lain-lain gitu ya, sumber-sumber yang lain gitu. Nggak usah, kan katanya kitab suci kami palsu. Ya kalau palsu kenapa harus mencari pembenaran dalam Alkitab yang palsu? Nah, kemudian Yesus itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada orang-orang Israel yang seperti Musa. Tapi Yesus lebih besar daripada Musa karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan dia datang ke dunia ini untuk membebaskan umatnya dari dosa. Kalau Musa diutus untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, tapi Yesus diutus untuk membebaskan umat Israel dan semua manusia yang percaya kepadanya dari perbudakan dosa. Sekali lagi, Ulangan 18 ayat 18 bukan untuk Muhammad, Mbah, tapi untuk Yesus Kristus. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.